Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kita selalu dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang baru, apakah masih ada yang ingat mengenai materi minggu lalu? Ya, silahkan Mbak Susi, bagaimana jawabannya? Oh ya, bagus. Apa ada yang ingin menyempurnakan lagi? Oh ya, silakan Mbak Aris. Ya, benar. Satu lagi ya, silakan Mas Roni. Oke, bagus ya. Berarti Ibu rasa materi minggu lalu kalian sudah paham semua ya. Baik, Ibu kali ini akan melanjutkan ke materi yang baru, yang mana materinya yaitu sebagai berikut. Mengenai struktur dan perkembangan kota. Baik, struktur dan perkembangan kota. Ketika kita mendengar kata kota, dalam benak kita yaitu adanya gedung-gedung yang tinggi, jumlah penduduk yang padat, fasilitas yang lengkap, dan lain sebagainya. Ya, gambaran itu memang benar mengenai perkotaan. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita simak ya. Yaitu, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik kota. Baik, kota sering disebut dengan urban. Nah, lalu urban itu apa? Urban adalah hal yang berkaitan mengenai kota, yang mana pembahasan dari urban ini yaitu mengenai bentang budaya, baik yang artifisial atau buatan, lalu budaya sosial, kemudian ekonomi, dan budaya sistem. Baik, tadi pembahasan mengenai urban, kemudian kota. Kota itu apa? Kota merupakan benteng budaya yang ditimbulkan dari budaya alami dan non alami dengan gejala yaitu pemusatan penduduk, corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis. Lalu karakteristik kota yang lainnya itu seperti apa? Ada yang ingin menjawab? Baik, silahkan, ada yang ingin menjawab? Ya, Mbak Tika. Ya, bagus, benar. Ada yang lain? Oh, Mbak Sela. Ya. Oh ya, bagus. Itu benar semua. Jadi, karakteristik kota itu berbeda dengan yang ada di pedesaan. Mengapa? Karakteristik kota itu yang pertama, mata pencahariannya penduduk itu di luar agraris. Kemudian mempunyai pekerjaan yang spesialis seperti konsultan hukum, dokter, perawat, artis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, social relation.
berupa individu, tidak seperti di pedesaan yang mana masyarakatnya gotong royong. Kemudian heterogen, kompleks, dan cenderung materialistis masyarakatnya. Dan yang kelima, kota sebagai pusat kegiatan, baik ekonomi, pendidikan, dan jasa. Setelah tadi kita membahas mengenai pengertian dan karakteristik kota, yang kedua kita akan membahas mengenai tingkat perkembangan dan fungsi kota. Nah, bagaimana tingkat perkembangan kota? Berdasarkan tingkatan atau hierarki jumlah penduduk atau National Urban Development Strategy atau NUNS tahun 1985 membagi tingkatan kota menjadi 5 kota, yaitu kota metropolitan, kota besar, menengah, kecil A, kecil B. Ini masing-masing mempunyai kriteria yang mana harus memenuhi dan bisa disebut dengan kota-kota ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kota metropolitan itu jumlah penduduknya lebih dari 1 juta penduduk. Kemudian kalau kota besar itu 500.000 penduduk sampai 1 juta penduduk. Kota menengah 100.000 sampai 500.000 penduduk. Kota kecil A 50.000 sampai 100.000 penduduk. Kota kecil B 20.000 sampai 50.000 penduduk. Perkembangan kota. Nah, perkembangan kota menurut Lewis Mumford pada tahun 1961, yang mana seorang pakar Amerika Serikat berpendapat bahwa tahap perkembangan kota itu terdapat 6, yaitu yang pertama, tahap eopolis. Tahap eopolis ini di mana perkembangan kotanya, warganya itu sudah menuju ke arah kehidupan kota. Kemudian yang tahap polis, yang mana perkembangan kotanya itu sebagian penduduknya masih dalam sektor agraris. Yang ketiga, tahap metropolis, ini perkembangan kota yang penduduknya itu sudah mengarah ke industri. Dan yang keempat, tahap megapolis, merupakan gabungan-gabungan dari kota metropolis. Yang kelima, tahap trianopolis, di mana perkembangan kota yang ditandai dengan kekacauan, kemacetan, kriminalitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu tahap nekropolis, ini di mana perkembangan kota atau sebuah kota yang sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya dan menjadi kota mati. Nah, apakah di Indonesia ini sudah ada tahap kota nekropolis yang mulai ditinggalkan oleh penduduknya? Bisa kalian cari jawabannya, kemudian nanti didiskusikan. Fungsi kota. Nah, fungsi kota ini mempunyai beda-beda ya setiap kotanya. Tapi menurut Gies NP dan Herbert LA membagi
fungsi kota menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu kota sebagai pusat industri. Dua, kota sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, kota sebagai pusat kebudayaan. Yang keempat, kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Yang kelima, kota sebagai pusat politik. Dan yang keenam, kota yang belum mempunyai fungsi yang menonjol. Potensi kota. Perkembangan suatu kota itu akan mempengaruhi daerah di sekitarnya. Dan di daerah sekitarnya itu akan merasakan dampak adanya dari perkembangan sebuah kota. Nah, dari perkembangan sebuah kota itu terdapat potensi-potensi kota yang dapat memajukan sebuah kota. Seperti potensi kota itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama potensi ekonomi, yang kedua potensi sosial, yang ketiga potensi budaya, yang keempat potensi politik. Dari keempat potensi ini, anak-anak bisa membaca di buku halaman 69 sampai 71. Karena setelah ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur ruang kota. Struktur ruang kota. Berbicara mengenai struktur ruang kota, para ahli banyak yang mengemukakan pendapatnya mengenai struktur keruangan kota. Nah, struktur ruangan kota itu ada apa saja? Struktur ruangan kota itu terdapat 5, yaitu yang pertama konsentris. Teori konsentris ini dikemukakan oleh W. Burgess pada tahun 1920, yang mana penelitian teori konsentris ini dilakukan di kota Chicago, Amerika Serikat. Nah, munculnya teori konsentris ini didasari dengan perkembangan kota yang dimulai dari pusat kota yang meluas ke pinggiran kota karena dengan adanya pertambahan penduduk. Nah, kemudian kita bisa lihat dari gambar tersebut, yaitu gambar lingkaran yang terbagi menjadi 5 zona. Zona 1, 2, 3, 4, dan 5. Zona yang pertama itu zona DPK atau daerah pusat kegiatan. Dari zona pertama ini ditempatkan sebagai zona banyak pusat kegiatan seperti sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian zona yang kedua yaitu zona peralihan, di mana zona tersebut ditempati adanya pemukiman kumuh akibat dari zona pertama, yaitu dampak dari daerah pusat kegiatan. Kemudian yang ketiga yaitu zona buruh atau kelas pekerja, di mana zona tersebut ditempati oleh pekerja dan pendatang baru yang mana hidupnya itu lebih baik dari zona yang kedua. Kemudian zona yang keempat yaitu zona pemukiman kelas menengah, di mana tempat zona ini ditempati oleh penduduk yang ekonominya kelas menengah dan hidupnya lebih teratur dan nyaman. Dan yang terakhir yaitu zona pengelaju, di mana zona tersebut
ditempati oleh orang-orang yang melakukan kegiatan pengelaju atau kawasan pengelaju. Kita lanjutkan yang kedua, teori sektoral. Teori ini dikemukakan oleh Homer Lord pada tahun 1930, yang mana penelitian ini juga dilakukan di kota Chicago, Amerika Serikat. Namun berbeda dengan teori konsentris tadi, teori sektoral ini lebih ke penggunaan lahan yang bebas, yang mana pendapat Homer Hilliard itu ada 3. Yang pertama itu daerah-daerah dengan sewa tanah dan harga tanah tinggi itu terletak di luar kota. Yang kedua, daerah-daerah dengan sewa tanah dan harga tanah yang rendah itu berada di pusat kota sampai ke perbatasan. Yang ketiga adalah zona pusat kota itu adalah pusat kegiatan. Kemudian kita bisa lihat gambar tersebut. Gambar tersebut itu seperti kue tart, yang mana dibagi menjadi 5 zona. Zona yang pertama itu daerah pusat kegiatan. Zona kedua yaitu daerah grosir atau manufaktur. Yang ketiga yaitu zona pemukiman kelas rendah. Yang keempat ini pemukiman kelas menengah. Dan yang terakhir adalah zona pemukiman kelas atas. Baik anak-anak, tadi kan sudah membahas mengenai teori konsentris dan sektoral. Mari kita lanjutkan ya. Teori inti ganda. Teori inti ganda ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Teori ganda ini dinyatakan kondisi kotanya itu lebih kompleks dibandingkan dengan model konsentris dan model sektoral. Kemudian zona inti dari teori inti ganda ini dibagi menjadi 9 zona, yang mana yang pertama kita bisa lihat gambarnya terlebih dahulu. Yang pertama ini ada daerah pusat kegiatan. Kemudian yang kedua daerah grosir dan manufaktur. Kemudian yang gambar yang ketiga ini daerah permukiman kelas rendah. Yang keempat, gambar yang ini merupakan pemukiman kelas menengah. Kemudian yang nomor 5, pemukiman kelas tinggi. Yang keenam, daerah manufaktur bebas ini. Kemudian nomor 7 sebelah nomor 5 ini daerah luar DPK atau daerah luar pusat kegiatan. Kemudian yang ke-8 yang di luar ini merupakan pemukiman suburban. Dan yang ke-9 adalah daerah industri suburban. Nah, dari masing-masing zona 1 sampai 9 ini anak-anak bisa dibaca di buku ya. Di situ lengkap sekali. Karena kemungkinan waktunya tidak akan cukup, jadi ibu akan menjelaskan secara singkatnya saja. Teori konsentral tipe Eropa. Teori ini dikemukakan oleh Peter Mann pada tahun 1965. Teori ini dilakukan penelitiannya di Inggris. Nah, yang mana teori konseptual tipe Eropa ini merupakan gabungan dari teori konsentris dan teori sektoral yang lebih menonjolkan ke konsentrasi wilayah. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini terbagi menjadi 5 zona, yang mana ada ABCD-nya juga. Yang pertama ini merupakan pusat kota. Yang kedua merupakan zona peralihan. Yang ketiga merupakan zona sektor CD, zona rumah kecil. Sektor B, rumah-rumah lebih besar. Dan sektor A merupakan rumah-rumah tua yang besar. Kemudian yang keempat, zona permukiman dan perkembangan ke pinggiran. Dan yang terakhir adalah desa-desa yang dihuni oleh pengrajin. Jadi yang kelima ini termasuk kawasan pengrajin. Yang terakhir ini ada teori konseptual
Amerika Latin. Nah, mengapa kok bisa disebut dengan teori konseptual tipe Amerika Latin? Karena teori ini dikemukakan oleh Ernest Alieving dan Larry Roth pada tahun 1980 yang mana penelitiannya berada di Amerika Latin. Nah, mari kita lihat pada gambarnya ya. Yang pertama itu merupakan zona daerah pusat kegiatan. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini yaitu merupakan daerah perdagangan atau industri. Nah, yang ketiga merupakan zona sektor pemukiman kelas elit. Kemudian kita ke sini ke zona keempat. Zona keempat merupakan zona pemukiman yang lanjut perkembangannya. Kemudian yang kelima kita bisa lihat di sini di setiap sudut-sudut ini merupakan daerah berkembang secara setempat. Dan yang terakhir yaitu zona 6, zona yang berada di luar tersebut ini merupakan zona permukiman liar. Anak-anak, setelah tadi kita sudah membahas dari yang pengertian, karakteristik kota, potensi kota, tahap perkembangan kota, kemudian yang terakhir merupakan mengenai teori-teori struktur ruang kota. Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita minggu depan bisa langsung mengadakan kuis ya. Nanti anak-anak sekalian belajar di rumah. Ibu rasa pertemuan ini sudah kita bisa sudahi karena juga waktu sudah mepet. Kemudian saya rasa juga udah paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.